Ada? Baik, silakan. Saya kira kalau ada pertanyaan Jokowi apa Prabowo, jawabannya Wibowo, Pak. Wibowo, Saya. Anda maju juga, Mas? Gini, saya kira kalau soal persaingan ya pasti, tetapi memang orang dipilih kan karena banyak hal. Ada gantengnya, ada iklannya, ada mungkin kapasitasnya. Kalau Pak Yusril dari apanya? Nah, karena itu saya kira kita lebih banyak pada kapasitas bagaimana dan tantangannya apa. Tadi salah satu adalah ekonomi, utang naik terus, gitu. Iya. Itu yang sekarang sudah ada. Kemudian subsidi energi juga dan sebagainya. Kemudian APBN nggak naik-naik, itu dari sisi ekonomi. Tetapi juga dari sisi hukum kan juga kita carut marut gitu. Nah, karena itu dari sisi penyeimbang masalah kepastian hukum itu harus ditegakkan. Itu salah satu dari program. Baik, ini menarik ya. Sebenarnya semua parpol sebenarnya sudah mulai ada jagonya, tapi masih malu-malu gitu untuk mengungkapkan apa sih kelebihan sang jagoan itu. Persis. Gitu. Tadi saya coba mengomentari pasangan tadi. Tesis saya dari awal bahwa Jokowi ini besar, persis menggambarkan kematian elitisme. Nah, konvensi Demokrat itu konvensi elit. Jujur itu konvensi elit. Dan itu skenario elit. Gak akan ada relevansinya lagi. Kalau Jokowi hari ini menjadi calon presiden, pemenang konvensi akan menjadi penari latar. Kalau Jokowi vokalis pemilu 2014. Oke, ada yang mau komentar? Silakan Mas An. Sebelum saya lempar ke nasional yang lain. Banyak tuntutan dari publik soal yang namanya demokrasi internal di parpol. Harus ada demokratisasi di parpol. Kita sudah memulai bahwa kita ingin melakukan sebuah proses demokratisasi dengan proses rekrutmen calon pemimpin itu secara terbuka. Dibuka. Ini salah satu anggota komite dibuka. Ya, tapi pertanyaannya kenapa dibuka setelah SBY nggak bisa nyapres lagi? Kenapa nggak dibuka di tahun 2009? Baik. Kita tanya dulu yang ikut juga konvensi, Mas Ali Masku, silakan. Setelah itu baru komite, setelah itu. Nanti dulu. Oke, jadi gini, berikan kesempatan rakyat untuk memilih. Jadi ada waktu 8 bulan. Andaikan memang Mas Jokowi itu yang terbaik, itulah anak terbaik untuk bangsa. Tetapi jika ada 3 hal yang harus dipadukan, 1 popularitas, 2 kapabilitas, dan visinya bisa menjawab masyarakat ini, dia yang terbaik. Tapi kalau ada satu saja yang tidak sesuai dengan keadaan, maka itu juga bisa berbalik. Jadi yang berdaulat di negeri ini adalah rakyat. Yang berdaulat bukan survei. Dan yang berdaulat, maaf dengan segala hormat, bukan media. At least, karena sekarang itu adalah partai politik harus under control by citizenship. Yang berdaulat di negeri ini rakyat. Jadi berikan kesempatan kami yang 11 orang itu untuk membuktikan. Apakah kita mempunyai konsistensi, vision, yang horizonnya itu melebihi dari zaman, dan juga mungkin kehambelannya mungkin bisa dikompetibel. Itu dari Demokrat. Dengan Pak Jokowi. Beri kesempatan rakyat berdaulat. Baik, Mas Waran, silakan ini biar adil gitu loh. Itu. Baik, Mas Waran dulu nanti silakan. Baik, terima kasih. Diangkat Saya kira begini. Yang pertama, kita tentunya harus membahas pula tentang visi Indonesia ke depan. Tema hari ini sebetulnya tema yang ya boleh dikatakan mungkin Pak Jokowi di rumah ketawa-ketawa ini. Bisa jadi. Enggak, Pak Jokowi belusukan. Iya. Oleh karena itu saya kira lebih kualitatif kalau kita membahas gagasan dan ide. Iya. Alangkah lebih baik pula misalnya kalau calon presiden itu didatangkan ke sini pula untuk Kamis yang akan datang. Masih diusahakan. Sehingga ini menjadi forum yang sangat terhormat. Ini kan calon presiden juga, Mas. Ya, ini kita hadirkan juga. Yang Irama maksudnya. Nah, oleh karena itu rakyat bisa menilai mana yang lebih baik di antara para calon yang ada itu. Tapi Roma Irama datang Tapi, ya? Pak Abi, silakan. ya, tapi saya ingin nambah tadi Bang Ali Maskur Musa. Ya, selain kapasitas, intelektualitas, moralitas, integritas, satu lagi juga harus jangan dilupakan, isi tas. Isi tas itu nggak boleh dilupakan. Tapi begini, Mbak Api, saya ingin katakan begini. Mbak Api, saya ingin katakan begini, bahwa sebenarnya semua partai politik itu punya stok pemimpin, ya, punya stok pemimpin. Karena partai politik juga melakukan regenerasi kepemimpinan. Nah, tinggal sekarang bagaimana kemudian partai politik berusaha apa yang di depan mata ini, misalnya pemilu legislatif itu dimaksimalkan, sehingga kemudian perolehan suara di pileg nanti itu akan mempengaruhi apakah kemudian partai politik akan mencalonkan calon-calon pemimpin dari mereka. Tapi satu lagi Mbak Api yang mau saya katakan bahwa sebenarnya Indonesia dari Sabang sampai Merauke membutuhkan bukan saja presiden tapi kepala negara. Karena selama ini negara tidak hadir dalam banyak kehidupan masyarakat. Pemimpin. Baik, Mbak Reni, silakan singkat saja.
Kalau betul sekali, saya setuju. Harusnya dari awal kita sudah fokus. Siapa yang berani melawan? Harusnya kan bukan Jokowi yang dibahas, begitu ya. Jadi saya setuju. Dan kami Partai Persatuan Pembangunan itu mengantongi lebih dari 10 nama putra-putra terbaik bangsa yang layak untuk dicalonkan menjadi presiden. Yang sudah kami hitung bahwa dia mampu menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa ini. Mohon maaf Mbak Api, saya ingin mengingatkan rencana. Siapa 10 nama Mbak Reni? Rencana. Yang pertama tentu karena kader terbaik ada di P3 yaitu Pak Surya Dharma Ali. Kita juga ada Mahfud MD, ada Anies Baswedan, ada Prabowo, terakhir di survei. ada Wiranto. Loh, saya ingin menyampaikan, maksud saya ingin menyampaikan mendidik kepada masyarakat. Kita punya putra-putra terbaik begitu loh. Tapi kan begini Mbak, kita juga kan tetap menjunjung tinggi rasionalitas. Kemungkinan jika kita tidak misalkan tercapai kepada itu, dan gini Mbak, persoalan bangsa ini tidak akan selesai oleh satu kelompok, oleh satu golongan. Perlu kebersamaan. Harus kebersamaan. Oke, sebentar Mas Viva. Kalau PAN berdasarkan hasil rakernas mencalonkan Bang Hatta Rajasa pertama. Nah ini sudah mulai berani untuk menyebut nama. Ini kita tunggu. Kemudian yang kedua, persoalan capres ini juga tidak terlepas dari hasil survei. Karena hasil survei yang saya katakan tadi itu sangat menentukan terhadap posisi undecided voters. Suara yang belum memilih itu akan sangat terpengaruh secara signifikan terhadap hasil lembaga-lembaga survei. Karena kalau tidak, maka kenyataannya itu belum tentu, Mas. Persoalan visi, persoalan misi dari capres seakan-akan itu hilang lepas dengan adanya popularitas, likabilitas dan elektabilitas. Ini problem kita sekarang. Itu dari PAN. Nasdem? Dari Nasdem? Kalau kami tentu saja kita ada mekanisme lah ya. Mekanisme. Tetapi ini gerakan perubahan loh. Kami membawa gerakan perubahan loh ya. Artinya apa? Kami ingin jujur saja mengatakan bahwa kalau ternyata masyarakat menginginkan seseorang, kenapa kita harus menghambatnya? Ya? Yang ditawarkan Jokowi ini kan penghakiman sebenarnya kepada kita semuanya gitu loh. Oke, baik. Yang didapatkan oleh jadi begini, yang pertama saya hampir di ujung acara ya, saya senang sekali dengan banyak pihak-pihak yang marah-marah dengan konvensi ini. Artinya tinggal kita balik, bikin juga dong konvensi, biar kita yang marah-marah kepada Anda gitu ya. Atau deklarasi dong, Buru. Nah, terus yang kedua, kalau tadi mau sampai kepada nama-nama ya, sampai nanti Mas. Jadi panitia juga nanti kalau ada konvensi. Panitia semua konvensi. Supaya sampai ke nama-nama seperti tadi, siapa yang bisa mengalahkan Jokowi? Antara lain menurut bukan siapa yang bisa melawan, saya punya 3 nama nih, nanti bisa didiskusikan kalau nggak sekarang minggu-minggu depan. Yang pertama pasangan Megawati Jokowi, yang kedua Megawati JK, yang ketiga JK Jokowi, yang keempat konvensi Jokowi, yang kelima semua yang ada di sini dan Jokowi, kira-kira begitu. Itu bisa. Baik, Mas Arya silakan. Persoalannya jadi tidak hanya figur ya, figur sudah terlihat sekarang yang kita bicarakan, tapi lebih bagaimana ada kombinasi ya antara figur, ideologi, komitmen, itu tadi ya, dan daya juang sejauh mana kepedulian dan kesungguhan terhadap rakyat ini. Saya kira kombinasi. Kita nggak bisa hanya figur tok. Dan tentunya PDI Perjuangan sudah memberikan semuanya ini pada Ketua Umum untuk mencari timing yang tepat. Siapa yang sebenarnya figur dengan kombinasi ideologi, komitmen, daya juang ini untuk dicalonkan sebagai presiden. Ya, tapi harus diingat juga bahwa meskipun Jokowi ada di partai besar seperti PDIP, kebesaran Jokowi tidak juga besar kontribusi PDIP. Baik, terakhir. Karena dia tidak dibentuk dari PKPI. Oke, mohon maaf. Jokowi lahir karena PDIP. Waktu sudah habis, terima kasih banyak. Kita akan nantikan siapa saja. Waktu sudah habis, terima kasih banyak. Presiden boneka hadir. Kita akan lihat bagaimana masing-masing parpol akan bekerja keras jelang 2014 dan memberikan pilihan yang terbaik bagi masyarakat. Terima kasih banyak atas kehadirannya para narasumber dan teman-teman audiens dan pemirsa. Anda bisa follow Twitter kami di @4_Indo. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Firman Malik undur diri. Sampai jumpa.